Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya ada Antam pemirsa direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 1465 resisten hingga ke 1635. Kemudian dari infrastruktur ada brand direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 5.800, resistennya hingga ke 6.825. Sementara Dewa direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 118, resistennya hingga ke 136. Ada Antam, brand Dewa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Philip Cermi selaku Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Pak Philip, 3 saham yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke Antam, Pak Philip. Pertimbangan rekomendasi buy on weakness untuk Antam. Antam ini karena dia satu lagi uptrend dan yang kedua dia tuh sempat buka gap ya waktu tanggal 12 Maret dan kebetulan candle merah hari ini tuh menutup gap yang dibuka di tanggal 12 Maret tersebut. Sehingga ini menandakan adanya potensi pembalikan arah karena biasanya setelah saham menutup gap biasanya dia balik arah gitu, dan ini chartnya nggak downtrend sama sekali, malah dia cenderung lebih sideways. Nah karena dia sideways pergerakannya jadi lebih mudah untuk diprediksi gitu, jadi makanya ini Antam masuk ke dalam buy on weakness karena dia juga udah dekat area support. Buy on weakness di level berapa, Pak? Di harga penutupan hari ini ya nggak masalah, kemudian area level support 1465, target profit di 1630 dan di 1700 untuk Antam. Menarik untuk Antam, dalam beberapa waktu terakhir cukup sulit untuk Antam menembus level di 1700-an. Bagaimana Anda melihat peluangnya dari sisi teknikal ini, tahapan-tahapan sebelum Antam untuk berhasil menembus kembali di level 1700-an? Ya ini kalau saya ngeliat chartnya ya dan volume dari chart dari candle beberapa hari terakhir ini memang dia selalu mentok di 1700. Jadi memang ekspektasinya pun nggak breakout dari 1700. Tapi dengan harga sekarang 1535 itu ke harga 1700 aja itu sekitar 11%. Dan ini mungkin bisa dicapai dalam waktu cukup dekat gitu. Indeksnya hijau sedikit aja ini akan ada flow masuk. Ini menurut saya bukan tidak mungkin sehari 2 hari itu dia naik bisa 3-4% gitu untuk si Antam. Jadi mungkin menurut saya dalam jangka waktu mungkin 1-2 minggu ya mungkin ini udah bisa capai. Baik, penutupan hari ini di 1535 melemah di 0,65%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari infrastruktur. Ada brand saham grup Prayogo Pangestu. Saya akan coba lihat update penutupan di sesi kedua hari ini. Melemah di 1,22%, ditutup di level 6.075. Intraday hari ini sempat melemah ke 6.025 setelah naik ke 6.200. Analisis untuk brand Pak Philip. Ya, jadi untuk brand, saya sih melihat dari segi flow ya. Jadi grupnya Prayogo Pangestu ini kan flow-nya cukup besar. Dia dapat inflow biasanya cukup besar, jadi fluktuasinya juga dapat. Tapi dengan catatan sekarang dia lagi sideways berada di area level support. Kemarin pun mengeluarkan candle merah dengan volume kecil. Candle merah dengan volume kecil menandakan adanya pola akumulasi ya. Jadi itu bisa jadi lagi ada kegiatan akumulasi di sekitar area 5.800 tersebut. Makanya stop loss-nya juga nggak gitu jauh, 5.800 ya, just in case memang ini dia jebol dari area level supportnya. Makanya kita kecil aja area level supportnya. Cuman ini mengejar biasanya kalau ada flow besar, brand itu naiknya cukup signifikan gitu. Jadi entry levelnya di 6.200, target profit 6.850 dan 7.350 untuk brand. Penutupan hari ini di 6.075, Pak. Buy on breakout sepertinya di 6.200 atau ada weakness saja. Ya. Menurut saya harga di harga sekarang ini udah oke juga untuk buy. Oke. Ya, jadi nggak perlu buy on breakout. Baik, tidak perlu nunggu ke 6.200. Penutupan hari ini di 6.075 melemah di 1,22%. Tekanan yang terjadi terhadap brand ini sudah cukup dalam, Pak, dari 10 ribuan. Kemudian rata-rata bergerak dalam 2 bulan terakhir di 6 ribuan. Bagaimana Anda lihat dari sisi pola brand jangka pendek dan menengah? Ya, kalau saya melihat brand ini kan sebenarnya dia terakhir itu koreksi jauh karena keluar dari indeks ya. Dia keluar dari indeks MSCI atau enggak masuk ya ke indeks MSCI. Tapi
kalau kita lihat ya, ini berita yang sama itu terjadi ketika brand itu sempat ke harga 12.000 dan dia koreksi sampai ke 6.000. Dan ini beberapa kali dia itu selalu bolak-balik lagi ke 10.000. Apakah mungkin kali ini akan ke 10.000? Sulit ya kayaknya kalau ke 10.000, tapi minimal menurut saya ini bisa tutup gap yang di 8.200 gitu. Jadi memang ngejarnya memang gak gitu jauh ke 11.000, tapi lebih mengejarnya ke sekitar 8.000, di mana itu memang ada gap yang ditinggalkan oleh brand gitu. Baik, penutupan hari ini di 6.075 melemah di 1,22%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Dewa pemirsa, juga direkomendasikan buy on weakness. Silakan Pak Philip, analisisnya untuk Dewa. Untuk Dewa, jadi hari ini Dewa itu uptrend. Yang pertama itu yang selalu saya cari ya, ketika even market downtrend kita tetap harus cari saham yang uptrend. Yang kedua, hari ini dia penutupan membentuk pola candle hammer, itu menandakan adanya kekuatan beli, berarti dari harga low hari ini 116, itu ada buying power di 116. Biasanya kalau ada hammer itu biasanya nggak dikasih turun dari di bawah si low hammernya gitu. Jadi kalau hari ini low-nya 116 yang nggak dikasih turun di bawah 116. Bahkan hari ini close-nya di 120. Itu bentuk candle hammer. Ini sebenarnya kalau kita lihat volume penurunannya juga sangat kecil ya, jadi menandakan juga ini koreksi temporary. Jadi ini pure dari segi from a technical standpoint lah, si Dewa ini saya melihatnya cukup bagus dan menarik gitu, karena habis naik dia koreksi kecil, baru menurut saya setelah harga hari ini tuh menarik sekali gitu. Bergerak di level atas Pak, penutupan hari ini di 120, masih bergerak di atas 120-an. Support berapa yang mungkin diwaspadai untuk Dewa untuk menghindari koreksi dalam terjadi kembali? Atau memang dari sisi teknikal posisi Dewa sudah cukup kuat ini di atas 110 hingga ke 120-an? Ya kalau saya angka pentingnya mungkin di 115 ya, 113 sampai 115 itu angka krusial untuk Dewa. Nanti kita juga harus ngelihat perkembangannya, kalau memang dia koreksi lagi sampai ke area situ, itu bentuk candle apa gitu yang keluar. Itu karena akan menentukan juga kira-kira akan reversal atau tidak. Tapi area 113 sampai 115 itu area yang cukup krusial, mengingat kita harus expect udah keluar at least candle hijau atau doji yang menandakan memang ini udah jenuh jual nih di 115. Jadi memang kita wait and see ya, cuman menurut saya di harga sekarang di 120 dengan bentuk candle seperti ini yang hammer keluar hari ini udah cukup entry point yang cukup baik. Baik, dari sisi likuiditas Pak, seperti apa untuk Dewa? Cukup Dewa mendukung ini tidak? cukup gede ya flow-nya ya, apalagi khususnya untuk saham ini kan second tier cap ya sebenarnya. Market cap tidak terlalu besar, tapi ini very liquid. Teman-teman bisa lihat juga dari pergerakan candlenya, Dewa ini sangat-sangat liquid. Kita bisa lihat bid over tebal di setiap tick gitu. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa di perdagangan hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pak Philip, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah, melemah di 0,26%, dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.647,417. Fluktuasi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini cukup tinggi. Dibuka flat pada pagi tadi, kemudian naik signifikan hingga menyentuh ke intraday tertinggi hari ini di 6.707,386. Kemudian berbalik arah ke zona merah, tertekan cukup dalam menyentuh ke level terendahnya di 6.618,539 dan berhasil memangkas pelemahan di sesi kedua di 0,26% di 6.647,417. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36 melemah di 1,44%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,43%, LQ45 melemah di 1,30%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Teknologi masih jauh memimpin penguatan di 5,87%. Konsumsi primer menguat di 0,42%. Sektor keuangan, pembalikan arah dari perbankan pickup hari ini melemah di 1,39%. Transportasi dan logistik juga melemah di 0,82%. Grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa.
Ada WIFI, hari ini menguat intraday-nya di atas 20%. Unilever semakin jauh dari level all time low, hari ini menguat sampai hingga 9%, ditutup di 1260. DSSA juga menguat di 39.600 dan Pegas hari ini juga menguat pasca rilis kinerja, ditutup di 1.555. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BMRI ditutup melemah di 4.740. BBRI kembali meninggalkan level 9.000-an. Maksud kami berada di level 3.800-an. Dan BBCA kembali meninggalkan level 9.000-an di 8.975 dan Goto hari ini juga tertekan di Rp81 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Langsung saja kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Philip, Bapak Jason dari Jakarta, Pak, menanyakan emiten rumah sakit Medika Luka Herbina Tbk atau HIL, support dan resistennya hari ini mencoba untuk bangkit setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Ya, HIL ini udah disupport ya, ini udah disupport banget. Area level support yang perlu dicatat itu di 1250, jangan sampai jebol situ. Area resistance yang harus di break atau yang dituju pertama 1435, kemudian 1525 untuk HIL. Masih direkomendasikan masuk tidak Pak? Iya boleh. Di boleh. Level berapa Pak? Di harga penutupan hari ini. Oke, di harga penutupan hari ini sementara support yang diperhatikan tadi cukup jauh dengan level penyampaian atau penguatan dari HIL di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian menanyakan saham AADI Pak, Bapak Frans dari Jakarta nyangkut di 11.000. Apakah masih layak dipertahankan sepanjang tahun ini atau ada rekomendasi lain untuk meminimalkan kerugian yang sudah terjadi? Oke, 11.000 ya. 11.000 jauh banget ya di 11.000. Oke, untuk AADI di 11.000 sih nggak banyak yang bisa kita lakukan. Masalahnya adalah AADI ini belum membentuk sebuah base yang solid gitu ya. Dia belum ada bentukan base yang menandakan adanya reversal. Bahkan dia itu baru aja jebol pada tanggal 19 Februari kemarin. Yang harusnya mungkin itu menjadi titik jual terakhir. Cuman ya udah mau gimana, kita mungkin nih tunggu reversal dulu. Ini sebenarnya volume koreksinya udah mulai menurun. Nanti kita lihat di harga 6.000 karena so far dia belum pernah turun di bawah harga 6.000. Nanti mungkin boleh lihat lagi gitu bentuk candle dan volumenya di harga 6.000. Baik, tampaknya Pak Frans masuk di ketika AADI mengalami penguatan signifikan ya Pak beberapa waktu lalu, terutama pasca melakukan IPO. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saya akan coba bacakan menanyakan SSIA Pak, sudah punya di 930. Pertanyaan datang dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Analisis dan rekomendasi untuk SSIA. SSIA ini good ya, 930 masih oke entry levelnya asal jangan turun di bawah 900. Di atas 900 masih good. Karena ini sebenarnya chart patternnya juga bagus, breakout level gede, kemudian koreksi balik ke area yang pertama dia breakout. Jadi ini masih boleh hold untuk SSIA, target profit di 1050. Di 1050, sementara ambil posisi di 930, penutupan hari ini di 925. Baik, dari SSIA kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Adrian dari Cimahi, Pak, menanyakan BBRI. Tadi pun juga sempat kita singgung, tapi kondisinya agak berbeda ini. Pak Philip, nyangkutnya juga cukup tinggi, Pak, di 5.200. Apakah tetap hold atau cut loss? Iya, mungkin hold dulu nggak apa-apa sih. Ini masih boleh lah ya kita hold 3680 area level supportnya. Menurut saya sih masih boleh hold ya BBRI, mau gimana pun kan ini masih tetap blue chip. Mungkin nanti averaging aja kalau breakout dari 4.000. Penutupan hari ini masih di 3.800. Intraday sempat ke 4.3970 di hold. Kemudian kalau mau averaging down ketika tembus di atas level 4.000. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya menanyakan saham Pegas Pak, Bapak Victor dari Malang. Support dan resistennya Pak Philip. Hari ini Pegas mengalami penguatan Pak Philip, rilis kinerjanya cukup baik sepertinya.
Ya, rilis kinerjanya oke ya. Ini si Hmm. Pegas itu bagus, makanya ini penguatannya sampai 3%. Pegas ini juga uptrend. Ini salah satu yang saya suka juga. Selama di atas 1.500, selama di atas 1.500 dia aman, di atas 1.450 dia aman, TP yang terdekatnya itu di 1.700. Jadi ini boleh beli Pegas. Supportnya Pak, yang mungkin bisa Supportnya diwaspadai? 1.500 dan 1.450. Mungkin Oke. 1.500 lah yang paling dekat. Baik, penutupan hari ini di 155 menguat di 2,98%. Bapak Victor dari Malang. Ke pertanyaan selanjutnya, saya akan coba bacakan. Bapak Felix dari Surabaya menanyakan saham Adaro Mineral atau ADMR, support dan resistennya, dan juga rekomendasi, Pak Philip. ADMR ini masih terlalu downtrend ya buat saya rekomendasikan. Cuman ini memang dia udah breakout sih sebenarnya. Ya udah, kalau ADMR support di atas 830, itu support 830, target profit 945 dan 1000. Nah, sebenarnya dia lebih confirm kalau breakout 1000. Jadi saya sebenarnya lebih prefer dia breakout 1000, tapi selama di atas 835 masih boleh hold. Baik, penutupan hari ini di 895 menguat di 3,47%. Selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta menanyakan saham Goto dari teknologi bisa buy di harga berapa Pak? Goto dalam beberapa waktu terakhir cukup sulit ini ke 90-an. Oke, ya Goto itu memang stuck ya di 87. 87 itu memang dia nggak pernah close di atas 87. Goto ini saya beberapa kali juga rekomendasikan Goto. Cuman Goto ini beberapa kali dia itu fake out terus. Jadi dia tuh kayak volume besar, kayak mau breakout tapi gagal terus breakout. Jadi kalau saya pilih buy on breakout di atas angka 87 kalau mau akuisisi Goto. Baik, selanjutnya menanyakan Telkom Pak. Nyangkut di 2.600. 2.600 ya, saya prefer cut loss untuk Telkom karena satu masih terlalu downtrend, yang kedua volumenya juga kecil, jadi ini juga lama nih kayak kalau mau rebound juga gitu. Averaging down direkomendasikan tidak Pak untuk Telkom? Enggak, tidak direkomendasikan untuk averaging down. Baik, penutupan hari ini di 2.430. Profit taking juga sepertinya. Tadi sempat ke 2.490. Resisten terdekat ke 2.500-an kembali terbuka cukup lebar tidak untuk Telkom? 2.500 harus breakout sih. Kalau dia gagal lagi tutup 2.500, ini ke 2.300. Baik, selanjutnya menanyakan saham Raja Pak. Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Posisi Raja juga nyangkut di 2.400 ini Pak. Raja ini ada bentuk pola pattern double top ya. Dia itu mirip semacam double top. Dan dia itu potensi koreksinya itu cukup jauh ya. Masih di bawah harga 2.000. Nah, kalau melihat candle-candle sekarang, ini belum ada candle tanda rejection atau candle tanda pembalikan arah gitu. Jadi kalau masih nyangkut, saran saya ini sebenarnya masih uptrend ya sahamnya ya. Cuman saya mungkin belum rekomendasikan jual atau beli, tapi mungkin beli nanti kalau di bawah 2.000 gitu. Karena kalau di cut loss juga agak sayang, kecuali mau di cut loss semua nanti entry lagi di bawah 2.000 gitu boleh juga sih. Jadi Baik. mungkin pilihannya cut loss atau nanti masuk lagi di bawah 2.000. Oke, di hari ini ditutup flat di 2.260, menguat ke 2.330, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Makasih Mas David, sehat selalu untuk semua Baik, tim. terima kasih ada Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Pramarket Heli yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.